Baik, perkenalkan nama saya Cornelis Arfa Pratama-Tungadi dengan NIM 67 2019 Di sini saya ingin melanjutkan materi yaitu mengenai wireless connection atau wireless technology. Jadi di sini dari definisi dulu, dia merupakan sebuah bentuk pengiriman informasi secara elektromagnetik terhadap dua poin atau lebih dan dengan tidak menggunakan konduktor elektrik sebagai median pengirimnya. Di sini saya perjelas untuk menggunakan konduktor elektrik sebagai mediannya adalah kabel ya, median itu pengantar konduktor elektrik, kabel ya, kabel listrik. Bukan kabel listrik, kabel data dan lainnya juga bisa sih, pokoknya konduktor fisik ya. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi di sini yang mau saya tekankan adalah meskipun wireless ini dia tidak menggunakan kabel, tapi tidak semuanya berlaku demikian. Ada beberapa yang menggunakan kabel. Jadi di sini bisa dilihat menggunakan kabel itu adalah edge router dan wireless untuk ke wireless access. Jadi di sini untuk yang wireless tentu saja kalau di kita itu pengaruhnya adalah dengan menggunakan WiFi. Jadi dia akan mengirim sinyal radio ya, elektromagnetik. Tadi juga dijelaskan elektromagnetik. Jadi di sini sudah menjelaskan cara kerjanya, yaitu elektromagnetik itu bisa ada banyak, ada bisa laser, bisa radio, sinyal radio dan sebagainya ya. Jadi di sini perangkat-perangkat akan saling berkomunikasi dengan menggunakan sinyal tersebut. Jadi saling melempar sinyal juga. Oke, di sini ada, di situ bisa kita lihat di gambar ada cakupannya, mulai yang dari paling terjangkau, yang personal sampai yang worldwide. Jadi di sini ada secara singkatnya, dia dimulai dari fotophone yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell dan Charles Sumner Tainter pada 1880. Lalu wireless electric technology yang ditemukan oleh William Pierce yang juga menemukan induction electric system. Jadi di sini electric wireless technology dia adalah proses penggabungan dari induction telegraph milik William Pierce ini yang digunakan pada World War I, World War I, lalu digabungkan dengan Guglielmo Marconi dan Carl Ferdinand Braun yang pada saat itu juga mendapatkan penghargaan Nobel kalau nggak salah. Di sini wireless telegraph system using radio waves. Jadi di sini menggunakan sinyal radio untuk pemecahan masalah untuk pengiriman informasi lewat sinyal ini. Jadi di sini lalu perkembangannya dilanjutkan dan mulai pesat pada saat masuk 1990-an ya. Di sini kita dapat melihat jenis-jenisnya tadi, yaitu WPAN, LAN, WMAN, WWAN, bukan WAN. Di sini WPAN ini Wireless Personal Area Network, lalu ada yang Local Area, Metropolitan Area, kita lihat sendiri. Lebih dekat di sini untuk WPAN sendiri sudah dilihat Personal Area Network, jadi di sini hanya memiliki cakupan sekitar 10 meter aja dan berbasis Bluetooth dengan gelombang radio 2,4 GHz. Standarnya WPAN ini ditentukan tetap oleh EE dengan kode 802.15. Contohnya bisa ditemukan di handphone, PDA, notebook, printer, perangkat lainnya. Di sini ada WLAN, yaitu Local Area Network. Kemarin sudah sempat disinggung. Di sini merupakan network dengan cakupan bisa sampai lebih dari 2 km. Tentunya dengan bantuan eksternal yang lainnya. Dan menggunakan perangkat NIC merupakan Wi-Fi card wireless fidelity agar dapat menghubungkan perangkat sentral bernama access point atau AP untuk mengatur pemakaian media pada WLAN spesifikasi
WLAN berkembang seiring waktu, di antaranya bisa dilihat di sini ada yang dari 1997 dengan kode 802.11 yang mempunyai frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer yang maksimal 2 Mbps. Lalu pada 1999 ya, tahun 99, dengan kode 802.11b yang memiliki kecepatan transfer maksimum mencapai 11 Mbps yang sebanding dengan kart Ethernet tradisional. Jadi udah lumayan cepat. Kemudian dikembangkan menjadi spesifikasi 802.11a yang ini bukan kembangan dari model itu yang B tadi, yang bekerja pada 5 GHz dengan kecepatan maksimal 54 Mbps. Jadi WLAN seperti bisa dilihat di gambar, yang menggunakan WiFi router. Iya, local area. WMAN, di sini Wireless Metropolitan Area Network, bisa dilihat di sini. Pastinya cakupannya lebih luas, dapat mencakup kota atau geografis lainnya. Di sini disebut juga WiMAX. Jadi tidak langsung melengkapi Wi-Fi dan Bluetooth. Terdapat dua WiMAX, yaitu ada fixed WiMAX dengan frekuensi yang digunakan 2 GHz sampai 11 GHz, dan mobile WiMAX dengan frekuensinya 2,66 GHz. Kecil ya daripada yang fixed WiMAX. Jadi dilihat di sini. Jadi dia dapat mencakup kota atau geografis lainnya. Lalu yang terakhir di sini adalah wide area, worldwide ya, dengan menggunakan bantuan satelit ya, merupakan network dengan cakupan yang luas kan ya, memang karena cakupannya menggunakan satelit ya. WiMAX, WMTS, GPRS, Edge, CDMA, GSM dan lainnya, dan di sini kalau kita saat ini lebih populernya yaitu dari 2G, tapi sekarang pasti sudah nggak ada yang pakai. 3G aja jarang, kalau misalnya lagi buruk-buruknya banget. 4G, LTE, dan 5G yang sekarang masih dikembangkan, belum semua pakai, tapi pasti sudah dikembangkan dan udah beberapa pakai untuk melakukan transfer data. Jadi di sini cakupannya itu berbeda-beda tergantung di pemakaian dan cakupannya juga. Oke, di sini yang terakhir kita akan lihat cakupannya yang tadi, yang di atas tadi. Di sini ada personalnya seperti itu, ada Bluetooth, terus ada LAN-nya pakai WiFi, dan MAN-nya di sini Wireless Metropolitan Area pakai 80 dengan 802.16-nya itu, dan W1 yang pakai sinyal tadi 4G, LTE, dan 5G. Oke, di sini untuk yang kode tadi seperti 802.11a, 11b itu juga merupakan tipe WiFi. Jadi pada LAN ini, oke, di situ adalah tipe WiFi. Jadi WiFi juga memiliki tipe-tipe, dan setiap tipe itu akan merupakan proses dari kembangan sebelumnya ya. Jadi semakin bagus, semakin cepat, semakin luas cakupannya. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk wireless connection. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.